Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Fitri Sulasama. Dengan ini akan menyampaikan sistem pengantaran obat yang ditargetkan dengan dosen pengampu apoteker Yulianis M. Pham. Yang pertama yaitu pertanyaannya tentang target drug delivery. Maksudnya yaitu metode pemberian obat kepada pasien dengan cara meningkatkan konsentrasi obat di beberapa bagian tubuh secara spesifik. Tujuan utama pengembangan sistem penghantaran tertarget adalah untuk meningkatkan kontrol dosis obat pada tempat spesifik seperti pada sel, jaringan atau organ, sehingga akan mengurangi efek samping yang tidak diinginkan pada organ non-target. Suatu molekul obat sangat sulit mencapai tempat aksinya karena jaringan seluler yang kompleks pada suatu organisme. Sehingga sistem penghantaran ini berfungsi untuk mengarahkan molekul obat mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu jelaskan kelebihan dari target delivery. Yang pertama yaitu meningkatkan efikasi atau kemanjuran pengobatan, menurunkan efek samping, meningkatkan lokalisasi spesifik, meningkatkan kepatuhan pasien, menurunkan dosis, farmakokinetik, dimodulasi, terkontrol biodistribusi. Yang ketiga yaitu pertanyaannya jelaskan strategi target drug delivery. Pertama yaitu penargetan pasif, yang mana didasarkan pada akumulasi obat di daerah sekitar lokasi target seperti dalam kasus jaringan tumor. Ini disebut efek peningkatan retensi permeabilitas atau EPR. Jenis seperti itu penargetan terjadi dengan hampir semua jenis pembawa pengiriman obat. Penargetan pasif sebenarnya keliru karena tidak dapat benar-benar digambarkan sebagai bentuk penargetan selektif. Meskipun efek EPR berlaku untuk nanopartikel yang diberikan, sebagian besar yaitu 95% dari ini nanopartikel cenderung menumpuk di organ selain organ target seperti hati, paru-paru, dan limpa. Jadi itu adalah distribusi. Yang kedua yaitu penargetan aktif, di mana melalui penggunaan interaksi reseptor ligan. Penargetan aktif menggambarkan penargetan obat interaksi. Namun interaksi antara lain ligan dan reseptor hanya mungkin terjadi ketika keduanya dekat. Pengiriman obat yang tersedia saat ini, sistem dapat mencapai target berdasarkan sirkulasi darah dan ekstravasasi. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa penargetan reseptor aktif sebenarnya berarti interaksi ligan reseptor, tetapi itu terjadi hanya setelah sirkulasi darah dan ekstravasasi. Penargetan aktif dibagi menjadi 3 level, yaitu pertama penargetan orde pertama, yaitu distribusi obat ke lapisan kapiler dari situs target organ atau jaringan, misalnya dalam kasus jaringan limpatik, rongga peritoneum, rongga pleura, ventrikel cerebral, mata, sendi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penargetan orde kedua, yaitu penargetan obat ke situs tertentu seperti sel tumor, misalnya ke sel Kupffer di hati. Ketiga, penargetan orde ketiga, yaitu jenis penargetan obat di mana obat dilokalisasi secara intraseluler di lokasi target melalui endositosis atau melalui ligan dimediasi entry dimediasi. Yang keempat pertanyaannya yaitu aplikasi dari target drug delivery. Aplikasi yaitu yang pertama yaitu drug delivery dengan nanopartikel, konjugat obat polimer, liposom, nanopartikel, hibrida lipid polimer. Medrimers adalah struktur nanosintesis unimolekular bercabang ukuran sekitar 20 nanometer, terdiri dari inti atau titik fokus, beberapa lapisan bercabang, unit berulang, dan kepadatan tinggi. Hidrogel, partikel nano terbungkus di dalam membran trombosit manusia. Nanokapsul, pendekatan lain,
ada beberapa pendekatan lain untuk pemberian obat yang ditargetkan, termasuk strategi di mana agen terapi digabungkan dengan penargetan ligand yang memiliki kemampuan mengenali antigen yang terkait dengan tumor. Jadi, ini kasus bermanfaat dalam pengobatan kanker. Niosome adalah vesikel mikroskopis yang dirakit sendiri, terdiri dari surfaktan non-ionik dan kolesterol. Kapsul pintar dengan rilis payload spesifik lokasi GI lokasi. Antibodi monoklonal terapi. Antibodi monoklonal adalah molekul yang diproduksi di laboratorium sehingga yang meniru antibodi alami dalam tubuh. Pengiriman obat ditargetkan sekarang berkembang cepat karena potensinya untuk mengantarkan obat di lokasi tertentu. Hal ini menyebabkan injeksi dosis yang lebih rendah serta penurunan efek samping yang signifikan lebih jelas sebelumnya karena ketidakefisien sistem pengiriman obat apapun untuk diberikan obat-obatan di tempat tindakan khusus. Penerapan nanoteknologi dalam pengiriman obat memiliki khusus peningkatan pengiriman obat-obatan. Ada banyak nanopartikel yang telah disetujui untuk penggunaan klinis dan meskipun mereka masih dalam tahap pengembangan, mereka memegang kuncinya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.